besok ada tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan. Walaupun kita nggak bisa ngerayain, tetap ngerayain di ibadah online ini tetap bisa ngerayain dan kita tetap harus bersuka cita ya. Sebelum mulai kita bersuka cita, memuji Tuhan, kita lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami tetap bisa ibadah online bersama-sama walaupun di rumah. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa dan roh-Mu tetap bercurah-curah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebentar kami mau mulai. Tuhan pimpin kami Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di tempat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dia mengasihi aku akan mati.
kami. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, kami bawa bangsa kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan ada atas bangsa kami. Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, bagi Bapak Presiden, bagi Bapak Wakil Presiden, bagi para anggota kabinet Tuhan, baik yang teratas sampai yang di bawah Tuhan. Biarlah memimpin bangsa ini dengan roh daripada Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar keamanan bangsa kami, Tuhan Kau yang jaga, pemulihan terjadi atas bangsa kami. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia tentram, Indonesia makmur ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 yang sedang dialami oleh bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak Tuhan berdoa bersatu Tuhan. Tuhan akan lawat, Tuhan akan sembuhkan yang sakit, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, Tuhan yang kekurangan Tuhan akan beri, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri kesehatan buat setiap anggota-anggota medis Tuhan, beri kekuatan kesehatan buat setiap Tuhan orang-orang ya Tuhan yang ada atas bangsa kami. Kami percaya biarlah melalui COVID-19 ini kami dipersatukan, kami semakin berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami berseru, dan siapa yang berseru kepada Tuhan maka dia akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Setiap keluarga, setiap anak-anak Tuhan, seluruh warga Indonesia, Tuhan jauhkan daripada yang jahat. Tuhan satukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami, buat kota Jakarta kami. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubarkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang judulnya Tuhan membebaskan bangsa Israel. Hal ini diambil dari kitab Keluaran pasal 7 sampai pasal 12. Kita mulai ceritanya ya. Selama 430 tahun, bangsa Israel hidup dalam perbudakan di tanah Mesir. Maka Tuhan mengutus Musa dan Harun menemui Firaun. Musa berkata kepada Firaun bahwa Tuhan menyuruh agar Firaun melepaskan bangsa Israel, dan jika Firaun tidak taat, maka bangsa Mesir akan mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Musa. Tulah pertama, air menjadi darah.
Keesokan harinya, Tuhan mengutus Musa untuk pergi ke tepi sungai Nil. Maka dipukulnya tongkat Musa ke air di sungai Nil, sehingga seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah, dan orang Mesir pun tidak dapat minum, sampai ikan pun mati. Hal ini berlangsung selama 7 hari. Tulah kedua, katak. Tuhan memenuhi semua rumah orang Mesir dengan katak. Katak-katak ada di kamar mandi, di kolam ikan, bahkan di mana-mana pun ada katak. Tapi Firaun tidak mau mendengarkan. Tulah ketiga, nyamuk. Tuhan memenuhi semua langit dengan nyamuk. Di mana-mana nyamuk seperti debu. Banyak sekali. Tulah keempat, lalat pikat. Lalu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Tapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir, baik kuda, keledai, unta, domba, sapi, dan kambing, semuanya mati. Tulah keenam, bara. Lalu orang-orang Mesir dipenuhi bisul-bisul dan borok di sekujur tubuhnya. Sakit sekali ya adik-adik. Tapi Firaun masih mengeraskan hatinya. Tulah ketujuh, hujan es. Tuhan mendatangkan hujan es yang menghancurkan hasil panen bangsa Mesir. Tulah kedelapan, belalang. Lalu Tuhan mengirim belalang menghabisi buah-buahan dan seluruh hasil perkebunan di tanah Mesir. Tapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tulah 9, gelap gulita. Maka Tuhan mengirimkan kegelapan ke seluruh negeri. Kegelapan menutupi tanah Mesir selama 3 hari. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Dia akan membunuh setiap anak laki-laki sulung di tanah Mesir dan semua anak sulung hewannya. Lalu Tuhan menyuruh semua orang Israel menyembelih seekor domba dan memakannya, dan darahnya dioleskan di ambang rumah mereka. Sehingga jika malaikat maut melewati rumah mereka, maka anak-anak sulung mereka tidak akan mati. Tulah ke-10, anak sulung mati. Dan pada malam hari, semua anak sulung laki-laki orang Mesir mati. Begitupun dengan anak-anak sulung laki-laki Firaun. Maka Firaun memanggil Musa dan menyuruh Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka orang Israel bisa pergi dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian seperti yang dijanjikan Tuhan. Begitupun orang Israel agar bisa beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, sementara saat ini kita doa ya. Kita doa untuk mengucap syukur karena Tuhan selalu melihara hidup kita. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti orang Israel yang dilindungi oleh Tuhan, demikian kita, pasti kita akan dilindungi oleh Tuhan.
tetap percaya adik-adik ya. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu menolong dan memimpin kami. Di masa seperti ini juga Tuhan, kami diingatkan seperti orang Israel yang Tuhan bebaskan dari tanah Mesir. Tuhan selalu melindungi, menjaga orang Israel yang ada di tanah Mesir. Tuhan tetap pelihara, tetap menyayangi mereka. Begitupun kami Bapa, saat-saat ini di mana terjadi banyak sekali masalah, tapi kami percaya Tuhan selalu melindungi, menjaga, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberkati juga orang tua kami, teman-teman kami. Walaupun saat-saat ini kami tidak bisa bercanda gurau dengan teman-teman kami, tapi Tuhan pasti menolong kami semua dimanapun kami berada. Karena kami tahu kami tidak pernah sendiri, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, karena kasih-Mu, anugerah-Mu selalu melimpah lapang kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami serahkan untuk Tuhan selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.